Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Wah, sharingnya Mbak Diah dan Mbak Nani ini sangat luar biasa ya. Saya membayangkan banyak orang tua yang sangat terbantu dengan keadaan komunitas ini gitu. Tentu saja orang tua yang menerima kenyataan anaknya kurang sempurna, tidak seperti anak-anak yang lain, tentu butuh referensi dan informasi, dan komunitas ini bisa menjadi salah satu rujukan yang selain berdasar kepada katakanlah standar-standar prosedur internasional yang sudah pakem ya di dalam perawatan anak-anak CPL, juga pengalaman pribadinya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, terkait pertanyaan Mbak Yuniar tadi, saya melihat memang kalau saya membayangkan ya bagaimana kira-kira orang tua yang menerima atau mengetahui anaknya dalam kondisi seperti ini, tentu saja pertama orang tua ini tidak mudah. Saya merasakan tidak mudah. Pertama-tama mungkin ada rasa protes atau tidak menerima, tetapi ketika memperoleh informasi lalu kemudian bisa menerima kenyataan. Nah, saya rasa menerima kenyataan dan tetap bersyukur ini adalah salah satu kunci, karena dengan bersyukur manusia selalu mencari ikhtiar yang terbaik gitu. Dan saat ini saya juga malah baru tahu ya, ternyata ketika anak-anak dengan CPL ini hadir dan langsung diintervensi, apalagi dengan teknologi yang sudah ada, kemudian kemampuan dokter-dokter, ternyata tadi saya di awal-awal itu melihat nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Kok anak-anaknya senyumnya cakep-cakep ya gitu. Oh, ternyata saya baru tahu ternyata ini mulai dari yang kecil gitu. Mungkin nanti saya juga mau bertanya kepada Mbak Dia dan Mbak Nani, karena selama ini yang saya lihat kalau sebelum adanya pemahaman pengetahuan tentang anak CPL ini, orang tua itu kan sama sekali tidak tahu, sehingga membiarkan anak yang seperti ini hidup sampai dia dewasa gitu. Nah, apakah suasana yang seperti ini, katakanlah kalau anak nanti seumur 10 tahun, itu masih memungkinkan, atau 5 tahun sampai 10 tahun masih memungkinkan untuk diintervensi, sehingga bisa terjadi perubahan-perubahan dan membuat anak bisa menjadi lebih tadi percaya diri, dan mungkin juga dia bisa kemudian berhasil dalam pekerjaan dan karirnya ke depan. Nah, lingkungan yang sangat dibutuhkan tentu saja pertama lingkungan yang penuh kasih ya Mbak Yuniar ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi dengan Mbak Dia atau Mbak Nani. Karena saya rasa anak-anak seperti ini gitu, meskipun tadi ceritanya saya terenyuh sekali bahwa anak ketika dia umur 4 bulan ketika melihat kondisinya seperti itu dikata, dia nggak mau menolak gitu, ini siapa gitu ya. Anak itu sudah tahu gitu melihat dirinya seperti apa, tapi dengan penerimaan, menunjukkan terus-menerus, dan orang tua berusaha dan berikhtiar, akhirnya anak itu bertumbuh kepercayaan dirinya. Saya rasa lingkungan keluarga yang tidak katakanlah mempersalahkan orang lain, mungkin ada juga orang tua yang bisa jadi mempersalahkan Tuhan, kenapa saya mendapat anak yang seperti ini, tetapi dia menerima ini sebagai bagian dari tugas panggilannya sebagai orang tua, maka kemudian mencari solusi yang terbaik. Dan tadi benar, Tuhan akan memberikan jalan-jalan ketika kita berbicara atau kita memasrahkan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan melampaui kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dan lingkungan saya rasa yang utama adalah Mbak Yuniar, itu lingkungan yang sangat mendukung, memotivasi, dan itu tercermin dari orang tuanya. Orang tuanya kalau dia sendiri tidak merasa percaya diri dengan anaknya, lalu bagaimana anak bisa belajar dari orang tuanya. Nah, ini tentu yang tidak mudah, dan saya yakin tidak semua orang tua itu bisa menerima kenyataan yang sama. Bahkan ketika proses sudah dioperasi, loh kok ternyata hasilnya kok nggak begitu bagus, nggak seperti yang lain. Nah, saya rasa proses ini harus diolah terus-menerus baik oleh orang tua, komunikasi dengan anak, dan tentu saja saya rasa di banyak tempat sebenarnya individu dengan celah bibir langit seperti ini banyak juga yang tetap kemudian bisa tampil di depan umum dan dia tetap bisa sukses di dalam karirnya gitu. Tetapi ini membutuhkan pendampingan dan proses pembentukan karakter yang sejak awal itu kuat di dalam keluarga. Kepercayaan diri bahwa orang menilai saya itu tidak dari penampilan, tetapi dari sungguh-sungguh apa yang saya lakukan, keterampilan saya, nilai-nilai, kebaikan hati, dan itu yang menentukan sebenarnya individu. Nah, ini tentu saja proses yang
lebih ke depannya ya dalam konteks pembentukan karakter, saya rasa ini yang harus menjadi bagian penting nanti pada akhirnya adalah apapun yang terjadi dalam diri saya sejauh usaha orang tua sudah melakukan, maka ketika orang tua bisa meyakinkan pada anak bahwa dirimu adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan dalam hidup kami, di dalam keluarga, tentu anak ini akan sungguh-sungguh bertumbuh dengan lebih baik. Dan ini tentu saja menjadi tantangan yang besar ya. Saya nggak bisa banyak berkata karena saya sungguh-sungguh sangat salut dan saya tadi tergerak hati saya gitu. Dan mungkin Mbak Dia dan Mbak Nani mungkin bisa menjawab tuh Mbak, karena saya membayangkan masih banyak orang yang bersyukur dengan kehadiran komunitas ini karena langsung tahu sejak awal Mbak. Tetapi saya melihat teman-teman saya dulu waktu saya SD, SMP pun ada yang bibir sumbing, yang celah bibir langitnya dia alami dan tidak dapat intervensi. Kalau mereka nanti sudah menyadari pada saat besar itu, apakah masih memungkinkan terjadinya mengucapkan perubahan-perubahan melalui intervensi operasi medis dan lain-lain Pak? Mungkin itu dulu Mbak Yuniar tanggapan saya. Terima kasih banyak atas sharingnya ini yang luar biasa. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.